wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai zakat produksi hewani. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis usaha produksi hewani. Usaha produksi hewani merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pengelolaan produksi hewani. Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang beternak sapi untuk diambil susunya, beternak lebah untuk diambil madunya, beternak ulat sutra untuk dijadikan benang sutra, lalu beternak unggas untuk diambil telurnya. Saya akan menjelaskan mengenai cara pengeluaran zakat ternak produktif, susu, madu, telur, dan sutra. Nah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu madu. Madu merupakan cairan yang keluar dari perut lebah dan merupakan salah satu hasil produksi hewani. Nah, dalam penetapan zakat madu itu terdapat dua kelompok ulama yang berbeda pendapat. Kelompok pertama yaitu yang terdiri dari Imam Malik Syafi'i, Ibnu Abi Layla, Hasan binti Abi Salih, dan Ibnu Al-Munziri. Empat ulama tersebut mereka berpendapat bahwa madu itu bukan objek yang harus dikeluarkan zakatnya. Ada dua alasan, yaitu yang pertama, karena tidak terdapatnya hadis dan ijma ulama yang menetapkan bahwa madu itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, yang kedua, madu itu seperti susu yang keluar dari lebah. Nah, susu sendiri tidak terdapat ijma ulama yang menetapkan bahwa susu itu harus atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kelompok kedua yaitu yang terdiri dari Abu Hanifah beserta pengikutnya dan Imam bin Hanbali. Mereka berpendapat bahwa madu itu wajib dikeluarkan zakatnya. Melihat perbedaan dari dua kelompok ulama tadi, Yusuf Al-Qardawi melihat bahwa pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat terhadap madu merupakan pendapat yang relatif kuat. Nah, berdasarkan beberapa alasan, yaitu karena terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa madu itu termasuk objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, Yusuf Al-Qardawi menganalogikan madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Nah, oleh karena zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gabah atau gandum, dan persentase zakatnya sebesar 10% dikeluarkan pada setiap panen. Menurut Didin Haliluddin, menganalogikan di atas adalah benar karena didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan pasti bahwa zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian, baik dalam nisab maupun kadar persentasenya. Akan tetapi, jika sejak awal diniatkan untuk komoditas perdagangan, maka zakatnya dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisabnya senilai 85 gram emas dan persentasenya 2,5% dikeluarkan 1 tahun sekali. Zakat susu. Tentang produk hewani yang berupa susu tidak disepakati juga oleh ulama mustahil karena tidak ada keterangannya dalam nas, sehingga menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Ada yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkannya. Para ulama yang mewajibkannya seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Ibnu Layla, Hasan bin Abi Saleh, dan Ibnu Mustahid
Mereka mengatakan bahwa tidak ada keterangan dalam Al-Quran maupun hadis yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat susu. Tetapi bagi ulama yang mewajibkannya, mengatakan bahwa produksi susu yang dikelola untuk komoditi perdagangan wajib dizakati. Untuk kadar zakat susu, ada beberapa pendapat. Yang pertama, Imam Al-Hadi dan Imam Mu'ayyid. Mereka mengkiaskan zakat susu dengan zakat perdagangan, yaitu 2,5% dan nisabnya 85 gram emas. Yang kedua, menurut Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengkiaskan zakat susu dengan zakat pertanian. Yang ketiga, zakat telur. Sama seperti zakat susu, ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang zakat telur. Yang pertama menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengkiaskan zakat telur dengan zakat pertanian, yaitu 10% dengan nisabnya 653 kg. Yang kedua, menurut Imam Al-Hadi dan Imam Mu'ayyid, beliau mengkiaskan zakat telur dengan zakat perdagangan, yaitu 2,5% dengan nisabnya 85 gram emas. Yang keempat, sutra. Produk hewani berupa sutra, menurut Imam Yahya, seorang ahli fuqaha Syiah, dan Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa sutra wajib dikeluarkan zakat sama seperti zakat madu, karena kedua-duanya berasal dari pohon. Akan tetapi tidak wajib dikeluarkan zakat bagi ulat sutranya. Nisabnya setara dengan harga emas 85 gram dengan kadar zakatnya 2,5%. Selanjutnya, perhitungan zakat produksi hewani. Yang pertama, madu. Nisab zakat madu menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab madu tidak ada secara tegas ketentuannya. Oleh sebab itu, baik sedikit maupun banyak, zakatnya 10%, dikiaskan dengan biji-bijian dan buah-buahan. Dalam menentukan zakatnya, menurut Yusuf Qaradawi memilih pendapat yang mengatakan bahwa sudah wajib dikeluarkan zakat bila telah mencapai 5 wasak, yakni serupa dengan 750 kg atau 930 liter dengan makanan pokok beras atau padi. Contoh soal, Mubarak mempunyai peternakan sapi untuk produksi susu yang jatuh akhir haul pada tanggal 25 Agustus 2006 dengan rincian sebagai berikut. Hasil produksi susu sebesar 100 juta, penjualan anak ternak sebesar 40 juta, pendapatan lain sebesar 10 juta, biaya pakan ternak sebesar 30 juta, upah pekerja sebesar 25 juta, biaya pemasaran sebesar 5 juta, biaya administrasi sebesar 2 juta, pembayaran angsuran atau hutang sebesar 10 juta, biaya kebutuhan pokok sebesar 15 juta. Harga 1 gram emas dimisalkan seharga 150.000. Nah, ini itu termasuk pemasukan. Dan ini itu termasuk pengeluaran. Terus pemasukan itu ditotal menjadi 150 juta. Dan pengeluaran itu ditotal menjadi 80 juta. 87 juta. Lalu total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Rp150 juta kurangi 80 juta sama dengan 63 juta. Lalu nisabnya 85 gram
dikali 150 sama dengan 12.750. Besar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dikali 63 juta sama dengan 1.575. Ya, jadi besar zakat yang harus dikeluarkan itu sebesar 1.575.000. Dan contoh soal zakat produksi hewani telur dan sutra. Pak Romli adalah seorang pengusaha cor logam di Desa Batur, Caper, Klaten pada tutup buku per Januari 2003 dengan rincian sebagai berikut. Produksi jadi yang belum terjual sebesar 10 juta, uang tunai sebesar 15 juta, piutang sebesar 2 juta, utang yang harus dilunasi sebesar 7 juta. Jadi, pemasukan itu di total menjadi 27 juta dan pengeluaran itu masih tetap 7 juta. Lalu, perhitungannya total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Sama dengan RP 20 juta. Jadi nisabnya sama dengan 12.750. Jadi, besar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 500.000.